Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sahabat, kerabat, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pergantian tahun adalah merupakan satu hal yang niscaya dalam kehidupan manusia. Baik pergantian tahun menurut perhitungan matahari ataupun menurut perhitungan bulan. Kedua-duanya adalah bermanfaat bagi kita di dalam mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, muhasabah diri, untuk menimbang-nimbang amal perbuatan kita agar dapat kita perbaiki pada masa-masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan masa lalunya untuk dijadikan pelajaran pada masa sekarang dan terus diperbaiki pada masa yang akan datang. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Dari ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa hendaklah setiap insan yang beriman untuk selalu mengevaluasi diri. Apa yang harus dievaluasi? Ini dipertegas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki sang hamba di hari kiamat nanti kecuali akan ditanyakan tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang usianya, untuk apa dihabiskan. Tentang umurnya, untuk apa dihabiskan, untuk apa dipergunakannya. Apakah untuk kebaikan atau justru untuk keburukan. Kalau telah dipergunakan untuk keburukan, maka hendaklah dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Insya Allah, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kalau usia itu telah kita pergunakan untuk kebaikan, maka hendaklah kita bertahan secara istiqomah untuk terus meningkatkan kebaikan itu dengan cara mempertahankan kualitasnya dan meningkatkannya secara kuantitas. Yang kedua yang akan ditanya nanti seorang hamba sebelum bergeser kakinya di akhirat adalah an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya, kemana dia amalkan, untuk apa dia amalkan ilmu yang telah dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena apakah hanya untuk ditukar dengan upah yang sangat kecil dalam kehidupan dunia, atau sebagiannya dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk nanti dibalas dengan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Yang ketiga yang akan ditanya adalah an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, tentang harta seorang hamba itu dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Apakah didapatkan dari cara-cara yang halal ataukah didapatkan dari cara-cara yang haram. Kalau harta itu didapatkan dari cara-cara yang haram, maka segeralah untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau didapatkan untuk dari jalan kebaikan, maka hendaklah itu dipertahankan. Kemudian
kemana harta itu dibelanjakan. Apakah untuk ketaatan kepada Allah, menjadi simpanan untuk akhirat, atau justru dia dipergunakan untuk bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari yang demikian itu. Yang keempat adalah an jismihi fima ablah. Akan ditanya seorang hamba nanti di hari kiamat itu tentang jasadnya, untuk apa dia pergunakan. Tentang kepalanya, tentang matanya, tentang telinganya, tentang hidungnya, tentang mulutnya, tentang tangan dan kakinya, tentang perutnya, tentang hatinya. Ditanya untuk apa dia pergunakan, apa dipergunakan untuk beribadah kepada Allah, atau justru dipergunakan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang masih bergelimang dalam kemaksiatan dengan jasadnya, maka segeralah kembali ke pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara dan saudariku yang dirahmati dicintai Allah Subhanahu wa taala. Marilah tahun baru 2022 ini kita isi dengan kebaikan. Kita bertobat dari dosa-dosa masa lalu, kemudian kita bisa memberikan kemanfaatan kepada sesama, sehingga hubungan kita kepada Allah dalam keadaan baik, dan hubungan kita kepada sesama adalah juga dalam keadaan baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.